Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini malam ini kita akan belajar tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Saya akan memulai pembahasan dengan surah An-Nas. Surah ini dinamakan surah An-Nas karena dimulai dengan firman Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Kata An-Nas dalam surah ini diulang sebanyak 5 kali. Surah ini turun bersamaan dengan surah sebelumnya dan merupakan surah Makkiyah menurut kebanyakan ulama. Ada yang berpendapat bahwa surah ini adalah Madaniyah, sebagaimana keterangan sebelumnya, sebab turunnya juga dapat kita ketahui sebagaimana surah sebelumnya. Surah ini adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah yang merupakan permintaan pertolongan kepada Allah dan memujinya. Dan Al-Quran diakhiri dengan dua surah Al-Mu'awwizatain yang bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah juga. Surah An-Nas ini mengandung isti'adah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan cara menebarkan rasa was-was pada diri mereka. Kita telah mengetahui bahwa surah An-Nas ini, Al-Falaq dan Al-Ikhlas adalah surah-surah yang digunakan atau surat-surat yang digunakan oleh Rasulullah untuk meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari sihir orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa kedua surat Al-Mu'awwidatain dinamakan juga Al-Muqasyatan, yakni dua surah yang dapat membebaskan diri dari sifat munafik. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, beliau bersabda, laqad anzalallahu ala ayatin lam yura misluhunna. Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Allah telah menurunkan ayat-ayat kepadaku yang tidak ada tandingannya, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Tirmidzi berkata di sini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya akan langsung pembahasan tafsirnya dari tafsir Al-Munir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Katakanlah wahai Rasul Muhammad SAW, aku berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah, Zat yang memelihara dan menjaga seluruh manusia, serta menciptakan dan mengatur seluruh perkara mereka. Dialah Zat yang mempunyai kepemilikan dan kekuasaan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia. Nama Al-Ilah khusus untuk Allah dan tiada sekutu baginya. Adapun nama Al-Malik terkadang dipakai oleh Zat yang benar-benar Tuhan, terkadang tidak. Inilah tiga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala: Ar-Rububiyah, Al-Milku, dan Al-Uluhiyah. Ia adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Semua makhluk diciptakan olehnya dan menjadi miliknya. Sifat Ar-Rububiyah didahulukan karena cocok untuk al-isti'adah,
permintaan pertolongan. Sifat ini mengandung kenikmatan penjagaan dan pemeliharaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat milkiyah, sifat kepemilikan, karena orang yang meminta pertolongan tidak mendapati pertolongan melainkan dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan sifat uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah zat yang berhak untuk disyukuri dan disembah, bukan selainnya. Sebab pengulangan lafal An-Nas adalah untuk menambah penjelasan dan keterangan, serta menunjukkan kemuliaan manusia di antara makhluk-makhluk Allah. Allah berfirman, Rabbin Nas, Tuhan manusia. Padahal Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. Manusia disebutkan secara khusus untuk tujuan memuliakan eksistensi mereka, karena al-isti'adah, permintaan pertolongan tersebut adalah karena mereka. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Min syarril waswasil khannas, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang menebarkan rasa was-was, yang sering bersembunyi dan terlambat mengingat Allah. Jika manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan akan bersembunyi. Namun jika ia tidak mengingatnya, setan akan menyebar dalam hatinya. Ibnu Abbas berkomentar tentang ayat ini, setan bertengger di hati anak Adam. Jika ia lupa, setan akan memberinya rasa was-was, dan jika ia mengingat Allah, setan akan bersembunyi. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada setan untuk menguasai manusia, kecuali orang-orang yang telah dijaga oleh Allah. Itu semua bertujuan untuk bermujahadah, fitnah, bencana, dan ujian. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, Ma minkum min ahadin ila wukila bihi qarinuhu, qalu wa anta ya Rasulullah, qala na'im, illa anna allaha a'inani alaihi fa aslama fala ya'muruni inna bi khairin. Tiada seorang pun dari kalian melainkan diberi qarinnya atau teman. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, hanya saja Allah telah membantuku atasnya sehingga dia masuk Islam, yang tidak menyuruhku melainkan dalam kebaikan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas tentang kisah Sofiyah yang mengunjungi Nabi saat beliau beriktikaf, dan keluarganya beliau dengannya di waktu malam untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum Ansar berpapasan dengan beliau. Saat keduanya melihat Nabi, mereka mempercepat jalan. Lantas Rasulullah bersabda, kalian berdua jangan berjalan tergesa-gesa. Sesungguhnya ini adalah Sofiyah binti Huyai. Mereka berdua berkata, maksudnya Allah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia dalam aliran darah. Sungguhnya aku khawatir setan menebarkan sesuatu atau keburukan dalam hati kalian berdua. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana wadi'un khadmahu ila qulbi bani Adam, fa innaka rallaha khunasa, wa inna siyad al-taquna qalbahu, fadzalikal waswasu al-khunnas. Sungguhnya setan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Jika ia lupa, maka setan akan menguasai hatinya. Dan itulah al-waswasul khunnas, waswas yang bersembunyi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Tamimah yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah.
athara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruhu. Fakultu ta'isa syaitanu. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azuma. Faqala biquti saratuhu wa idza qulta bismillah tasawwara hatta yasira bisnadu babi. Untan Nabi SAW tersungkur, lantas aku berkata, hancurlah setan. Lantas Nabi SAW, janganlah kamu berkata, hancurlah setan, karena jika kamu berkata demikian, maka setan akan semakin besar dan berkata, dengan kekuatanku maka aku akan melemparnya. Dan jika kamu berkata dengan menyebut nama Allah, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketika hati berzikir mengingat pada Allah, setan akan mengecil dan kalah. Akan tetapi jika hati tidak berzikir kepada Allah, setan akan membesar dan mengalahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat waswas setan, yaitu di ayat kelima surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati. Dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur, dada, karena dada adalah tempat hati. Pikiran-pikiran itu tempatnya di hati. Bagaimana dikenal dalam dialektika orang-orang Arab. Kemudian Allah menjelaskan bahwa yang melakukan waswas itu ada dua macam, jin dan manusia, di dalam surah An-Nas yang ke-6 yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, yang menebarkan rasa waswas itu ada kalanya setan dari kalangan jin yang menebarkan waswas di hati manusia, sebagaimana telah dijelaskan. Ada kalanya juga setan dari kalangan manusia. Waswas setan dari kalangan manusia di hati manusia adalah ia melihat dirinya layaknya orang yang menasihati, kemudian nasihatnya tersebut mengena dalam hati dan menjadikannya mangsa waswas setan dari kalangan jin. Ini merupakan dalil bahwa waswas itu terkadang dari kalangan jin dan terkadang dari kalangan manusia, sebagaimana dalam firman Allah, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan manusia dan setan jin, sebagaimana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, yakni bukan permusuhan, pemaksaan dan penguasaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada diri mereka kekuasaan untuk memilih di antara mereka, memilih untuk mendengarkan waswas setan, dan di antara mereka ada yang menghindari permusuhan dan waswas setan. Demikianlah sekilas tentang surat An-Nas dari tafsir Al-Munir. Insyaallah kita lanjut besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.